Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan aku tentunya di Vena Melinda Channel. Nah, hari ini, sore ini, aduh, enak banget ya outdoor, mau ngobrol-ngobrol sama perempuan yang melahirkan aku. Ya udah tahu deh. Yang pasti ini adalah mamaku. Namanya Niang Ayu atau Made Ayu Rahmawati namanya. Asli orang Bali. Dan kenapa aku pengen Q&A sama mamaku? Karena selama 4 bulan aku jadi vlogger atau YouTuber. Belum pernah wawancara perempuan inspirasi, nggak usah jauh-jauh, itu adalah mamaku sendiri. Nah, seperti apa? Yang pasti mungkin kalau yang rajin lihat Instagramnya Made Ayu Rahmawati, mamaku ini tipe nenek-nenek funky ya. Jadi apa yang dipakai sama Feral sama Atala dia juga pakai, ya fashionnya, ya sepatunya, ya pokoknya kategorinya nenek gaul. Nah, seperti apa sih nenek gaul ini? Kita langsung lihat. Cara lihat dong poninya guys. Mama kasih tahu dong poninya, bukan sulap, bukan sihir. Iya, ini dalam waktu 5 menit. Oh, 5 menit. 1 menit. Jadi agak beda ya guys. Poninya warnanya pirang, coklat. Rambut belakangnya warnanya hitam. Nah, itulah 2 warna. Kombinasi. Jadi mama kenalin dong. Yang keras mah. Jadi nama saya ibunya Vena Melinda. Vena itu anak nomor 1. Nah, nama saya Ni Made Ayu Rahmawati. Pakai ni sih. Iya, pakai ni. Bukan Made Ayu aja. Sebetulnya di depannya tuh pakai ni. Oke. Ni Made Ayu Rahmawati, asli Bali. Balinya mana? Jelasin dong. Ibunya Niang itu dari Tabanan, bapaknya Niang dari Denpasar. Nah itu, jadi Bali asli. 100% Bali. 100%. Ya, coba dilihat outfitnya hari ini. Tuh. Kuku berwarna oranye. Kemudian dressnya merah ini ya, model Cheongsam. Nah, jadi guys, banyak yang nggak tahu mamaku itu adalah desainer, makeup artist, dan dari dulu sampai sekarang dari aku kecil aku nggak pernah potong rambut di salon. Jadi dulu ada yang namanya Farah Fawcett, ya mungkin yang kelahiran tahun 70-an tahu ya. Farah Fawcett itu adalah bintang film Three Angels, Angels? Charles Angel tuh kan. Ini pasti kameramennya agak tua juga nih, gemeter dia kan. Jadi mama itu motongin rambut aku waktu SD ala si Farah Fawcett. Nah, jadi sampai sekarang lihat tuh mama. Ini kukunya dari zaman dulu loh guys, sampai sekarang. Oh, ini dia Fania. Jadi kenapa aku mau mama sebagai bintang tamu di perempuan inspirasi? Karena buat aku mama menginspirasi, terutama aku ya. Aku kenapa bisa sampai seperti ini pasti karena didikan mama. Mungkin aku mau nanya nih sama mama, tapi sebelumnya ternyata aku banyak banget nih yang mau nanya sama mama nih dari Instagramnya Mena. Jadi Mena itu adalah Vena ya. Tuh kita lihat ya, apa sih pertanyaannya. Jadi ada yang nanya, Ma, gimana cara mendidik, kok bisa mendidik Vena Melinda sampai seperti ini? Gimana tuh, Ma, caranya? Sebetulnya cara mendidik itu dengan kasih sayang, itu sudah pasti. Udah pasti. Tahu nggak guys, aku kalau nggak juara 1, tahu nggak sih zaman dulu tuh nggak ada shower ya guys. Jadi yang ada itu bak mandi penuh, aku ditarik makanya guys, kenapa aku nggak mau berenang menyelam, karena aku udah trauma. Itu salah satu kalau nggak juara 1. Kedua, ketahuan jajan, digeret kupingnya doang, geret itu, makanya kupingku panjang dan lebar seperti gajah. Ayo, nggak boleh bohong mah. Ya, tapi itu bentuk kasih sayang. Kalau nggak begitu, nggak ada semangat. Terlalu dimanja, nggak boleh juga. Jadi Vena ini kehebatannya 6 tahun udah bersihin kamar sendiri. Nggak sampai 6 tahun, 4 tahun ya. Sefania. Iya, Sefania udah bisa ngepel, bersihin kamar. Jadi itu memang saya ajarin dari kecil
anak-anak itu. Kalau sekarang kan anak-anak manja semua, ya kan? Cucu-cucu beda tapi ngurus Zamannya beda. anak sama sekarang cucu. Kalau cucu sekarang saya dimarah-marahin katanya terlalu manjain. Nah, jadi udah ada 9 cucu semuanya tuh saya sempat ngurusin waktu bayinya gitu. Nah, untuk bisa Vena seperti ini yaitu kan Disiplin. terap disiplin, Vena juga menurut. Nah, akhirnya bisalah berjalan. Nah, cuman yang penting itu adalah kalau kita mendidik anak itu mau di dalam rumah sambil bekerja ataupun di luar rumah sama aja sebetulnya. Ya, oke. Pertanyaan kedua, apa sih Niang tips awet mudanya tuh? Karena sebenarnya bukan awet muda juga ya. Mama itu bedanya cuma 17 tahun sama aku. Jadi kalau aku 48 tahun, Mama usia berapa? Ayo, 48 tambah 17. 65. Gimana Ma tipsnya awet muda? Tipsnya nggak ada. Tipsnya kita bersyukur sama apa yang kita diberikan oleh Tuhan. Jadi kita merawat diri untuk siapa? Untuk diri sendiri. Oh, bukan gitu. untuk suami ya? Bukan. Kalau buat suami, hari ini kalau berantem sama suami bisa nggak merawat diri. Oh. Tapi kalau suaminya nggak ada, nggak jadi merawat diri juga. Jadi harus dengan kita merawat diri untuk diri sendiri dan bersyukur. Itu. Maka itu jadi sehat karena kita selalu punya semangat untuk merawat. Iya, tapi ditanya perawatannya kayak apa? Kan kalau nenek-nenek itu pasti kan perawatannya beda ya sama kayak aku di bawah 50. Mama ini kan udah 65 tahun. Jadi Nah. masih ngasuh 9 cucu, guys. Mandiin sendiri loh. Dan ini rumahnya belum ada mbak, jadi mami suka nyiram. Pagi matiin lampu. Oh, matiin lampu dulu, ngirit Keliling. listrik. Keliling, itu sama dengan jalan ya? Jalan. Oke, Ya. terus Habis itu siram seluruh depan belakang. Siram. Habis itu kosek-kosek pinggir kolam renang. Pakai apa? Pakai sapu. Oh. Pakai air. Oh. Kosek-kosek. Itu Udah melatih tangan. melatih tangan. Habis itu udah panas kan, sambil berjemur kan. Nah, udah gitu nyelam deh. Oh, maksudnya berenang. Oh, jadi olahraganya itu. Nah, itu. Terus perawatan dari luar apa krim-krim apa? Mama Oh, belum pasti. operasi plastik loh. Mama masih original. Original. Pasti kalau perawatan itu bukan dari sekarang. Dari waktu umur 30 tahun itu sudah merawat diri. Udah pakai kosmetik yang benar. Itu. Kosmetik yang benar tuh gimana? Sesuai dengan umur. Karena jika sesuai dengan umur itu menyerapnya lebih bagus. Dan itu ada krim pagi, krim malam, krim mata, ada macam-macam kira-kira 10 item. Wah, jadi guys, ini Niang ini dari dulu terkenal fashion. Jadi kalau zaman dulu belum ada orang pakai macam-macam ya Mah ya. Ya. Mama tuh udah karena kesayangan kakekku kan, jadi Mama itu fashion adalah nomor 1, kecantikan juga nomor 1. Kemudian orangnya harus eksis, jadi dimanapun dia tidak pernah kelihatan kucel. Nah, ada pertanyaan nih Ma dari Anggita _1233 buat Ibu Rahmawati Made. Sifat apa yang mau dirubah dari Mama Vena? Ayo. Sifat yang mau dirubah dari Vena itu satu, ya. Kadang-kadang dia ini tidak Ayo. suka tiba-tiba itu nggak konsisten gitu. Apanya nggak konsisten? Jadi tiba-tiba, Ma aku kok gini, Ma ini kok gini. Nah itu nggak boleh. Apa tuh namanya? Baperan. Terus Itu nggak boleh. Dengan makin sekarang sudah mau mendekati 50, itu sudah harus belajar tidak boleh seperti itu. terus Itu namanya apa? Mengatur diri sendiri dalam situasi apapun dan dengan ikhlas. Tuh. Tadi terus Vena apa kan lagi? bilang, Ma cepetan, nanti jam segini. Udah kayak tentara, setengah jam selesai. Itu. Jadi intinya Mama mau bilang bahwa aku tuh orangnya masih kurang cool, masih panikan,
masih suka baperan. Jadi mama tuh pengen aku kayak kulkas ya guys. Cool and the gang ya. Secara dia sendiri yang bikin aku panikan, karena sebenarnya mama tuh panikan tuh menurun guys. Jadi itu genetik sebetulnya ya. Nah ini banyak yang nanya dari Fatma Ulfiana Sari, gimana tanggapan Niang tentang sekarang Mama Vena berhijrah, berhijab, dan berapa usia Niang sekarang kok masih kelihatan awet muda, sehat, terus mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Tuh, gimana tanggapan Mama? Kan aku berhijab. Itu justru sangat bagus. Karena apa? Kalau dari dulu Niang selalu mengajarin ke semua anak-anak, ke cucu, nomor satu adalah jujur pada diri sendiri. Buat apa kalau pakai hijab tapi masih suka berbohong, masih belum sesuai dengan ajarannya. Tetap berhijab itu memang sangat bagus untuk asal sesuai dengan diri sendiri, keinginannya apa, tujuannya apa, nggak masalah, itu bagus sekali. Meskipun kita berbeda agama dan kepercayaan, tapi tetap kita bersatu, saling menghormati ya, karena bagaimanapun Vena 50% ada darah Bali, jadi Niangnya semua orang Bali, itu sebagian lagi dari Jawa. Jadi setuju ya? Setuju. Oke, ya jadi mama pesannya satu, pokoknya aku itu harus kalau udah berhijrah harus lebih cool, lebih tenang, lebih nggak panikan, nggak usah sedih-sedih nggak jelas ya. Iya. Karena kebanyakan main sinetron kayaknya ya, jadi tapi udah lama juga. Nah ini ada pertanyaan nih Ma, dari Akila_Mumtazah, Masya Allah, semoga ibunda selalu sehat. Nah, kasih tips dong gimana untuk para bunda yang di rumah, yang nonton, gimana caranya membentuk karakter anak-anak agar bisa tegar menjalani permasalahan hidup. Nah, tuh gimana Ma? Kan ada anak ringkih kalau kena masalah. Mama kan anaknya 3, yang paling ringkih siapa? Apa 3-3 aja ringkih semua? Gimana Ma? Pertama, Mama harus kasih contoh. Oh, ibu harus kasih Ibu contoh. ini sendiri, Niang ini harus kasih contoh dulu ke anak-anaknya. Jika menghadapi suatu problem dalam hidup itu, jika ada satu cobaan, itu sebetulnya kita tuh diberi untuk belajar dengan kesabaran. Jadi sebetulnya itu saya selalu mendengarkan curhatannya dulu. Nah, setelah mendengarkan baru Marahin. Iya. diberitahu. Nah, harus begini. Kalau harus nggak bisa begini. diberitahu, marahin. Kalau nggak bisa dikasih tahu, marahin gitu. Jadi guys, Mama itu orangnya istimewa ya kan, banyak kalau misalkan ibu-ibu anaknya udah sukses terus dia takut untuk marahin. Kalau Mama tuh nggak peduli. Semakin berani anaknya semakin dicuekin sama dia. Jadi aku dulu pernah waktu kecil ngancem nih nggak mau makan, beneran loh, aku nggak ditegur dan aku nggak makan 1 hari. Akhirnya kelaparan sendiri, akhirnya baik-baik sendiri, dan akhirnya nggak pernah mau ngancem-ngancem Mama karena Mama orangnya nggak bisa diancem guys. Gitu. Jadi intinya pokoknya contoh dari ibu ya Maya. Ya. Nah ini ada lagi nih dari IM Risma. Mama Ayu masih buka butik nggak? Tuh dulu aku suka bantu Mama untuk Mamah Mai pasang kancing untuk baju seragam salah satu bank yang dulu butik Bu Ayu kerjakan. Nah ini coba gimana? Ya ampun. Anaknya ini Mai. berarti anaknya yang dulu semua pegawai saya tuh udah kayak keluarga gitu. Nah karena saya tuh udah mulai di fashion itu dari tahun 78. Jadi otomatis pegawainya tuh udah kurang lebih 20 tahunan lebih lah gitu. Nah itu tadi ini mungkin anaknya Mai ya. Salam buat Mai di mana ya? pengen ketemu gitu. Jadi intinya sekarang tetap masih bikin desain. Cuman sekarang belum terima pegawai dulu karena situasinya masih seperti ini. Bikin desain tadi paling untuk selalu itu nggak berhenti sampai sekarang, tetap ada tapi di rumah butiknya.
Jadi guys, yang menurun untuk bakat mama mendesain dan menjahit baju adalah adikku yang namanya Ai kemarin itu, yang sering kejatuhan itu apa gembok ya. itu Ai yang menurun. Kalau aku nggak Cuman suka. 1 kali kena jatuhan gembok. Oh, gitu. Karena lari-lari kamu dateng. Oh, bukannya 2 kali ya? Enggak, sekali lagi dia lari-lari. Oh ya 2 jatuh kali di tangga. Jadi intinya aku bersaudara ada 3, aku paling tua. Kemudian 10 tahun kemudian ada adikku Reza yang laki, yang kemarin yang lawyer, dan yang terakhir adalah Rena. Aku panggilnya Ai sama Agus. Jadi aku sebetulnya udah kayak mamah ya, karena mereka itu ngintil gitu kemana aku pergi. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan. Setelah tahu mamahnya tante sudah umur segini, kan umurnya 65 tahun. Apalagi sih keinginan Niang Ayu ke depannya untuk Mama Vena? Kalau untuk keinginan Vena seperti apa, itu udah seperti air yang mengalir. Pastinya Vena yang lebih tahu. Tapi kan Mama suka menginfluence. Kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, kan suka gitu, suka Ya, kepo. bukan. Itu kan kalau kepo harus dong. Jadi kelihatannya nggak nanya, tapi dicari Kepo. iya kepo. Itu harus. Tapi intinya adalah semoga Vena apa yang dikerjakan ke depan jauh lebih bagus daripada yang kemarin. Amin. Nah, sekarang kan kita tahu ya yang namanya fashionnya Feral dan fashionnya Atala itu menurun dari neneknya, yaitu Niang Ayu. Nah, apa sih tanggapannya Mama punya cucu yang udah jadi pemain sinetron, punya nama gitu? Gimana Ma? Kan dulu kan yang main sinetron kan cuma aku ya. Nah, sekarang tiba-tiba cucu dua-duanya jadi pemain sinetron tuh gimana? Bangga atau gimana kah? Karena kan kuliahnya masih tertunda ya. Kalau cucu sekarang seperti Feral sama Atala udah mulai main sinetron, punya penghasilan sendiri dan bisa pemikirannya yang dewasa gitu. Buat Niang tuh bangga sekali ya untuk bangga sekali gitu, cucu udah bisa ngajakin Niangnya Kemarin ke jalan. Dubai. Kemarin dia liburan ke Dubai, bisa itu. Jadi gini, tadinya Niang berpikiran masih kolot seperti dulu Vena, Harus sekolah. gitu kan. Tapi ternyata kok dipikir-pikir zamannya mungkin udah beda sekarang gitu. Jadi apalagi Feral ya, Feral sama Atala itu kan orang yang punya tanggung jawab gitu. Contoh dari kecil dia sekolah aja, untuk belajar nggak perlu disuruh, udah bisa karena dia punya cita-cita sendiri. Nah tentunya sekarang dengan dia punya penghasilan dan yang lihat kedua ini emang pekerja keras. Jadi dia bukan hanya cari enggak, jadi dia tuh segala macam dikerjain, waktu sedikit pun dia gunakan sebaik-baik untuk mengerjakan sesuatu yang positif. Nah itu, jadi kalau ditanya kuliahnya gimana, nanti aja setelah kalau memang sudah ini lagi ada job, kenapa mesti ditolak, itu betul juga. Jadi ya udah nggak apa-apa, nanti kuliah bisa belakangan. Gitu. Jadi guys, ini ya waktu aku dulu umur 15 tahun banyak banget yang menentang pada saat aku ke dunia entertain, ya kan Ma? Dari kakekku, dari kaki yang aku yang dari Bali, semua pada bilang mau jadi apa itu, gimana Ma? Mau jadi apa anak itu? Kok karena dulu image-nya kan nggak bagus. Kalau artis itu nggak sekolah kayak gitu-gitu ya Ma ya. Tapi Mama kan yang gimana Ma ceritanya? Ya Mama bilang sama Kakyang, biarin aja antara sekolah sama hobi itu harus sejalan. Yang penting kita dampingin. Nah itu, jadi Niang dulu dampingin dari pagi sampai malam sampai selesai. Gitu. Jadi itu nggak ada masalah semua itu. Ya tapi yang jelas Mama itu orangnya prinsip banget guys. Jadi waktu itu ada sutradara yang tidak on time ya, Mama bisa marah guys. Dan itu yang namanya sutradaranya bisa jiper sama Mama, which is akhirnya itu bagus juga sih. Akhirnya aku tetap selesai sampai S1 karena Mama selalu mendampingi aku nggak pernah dilepas di lokasi syuting.
baik aku ikut None Jakarta yang buatin baju mama, Putri Indonesia, apalagi waktu main sinetron. Jadi nanti bisa dilihat ya, semua kostum aku pada saat aku main sinetron itu adalah made in Made Ayu. Waktu itu namanya House of Made Ayu. Iya. Jadi ini ada pertanyaan lagi Ma dari Titi Kernawati 38. Mama Niang Ayu kiat menjunjung toleransi di keluarga seperti apa? Melihat kebahagiaan, kerukunan, kekompakan dan kebersamaan yang sangat rukun dari keluarga sangat terpancar. Kebahagiaan yang luar biasa. Saya akan kagum akan hal itu. Kan kita kan ada dua kepercayaan ya, agama ya. Kalau toleransi itu sebetulnya pertama itu dari yang tua. Harus bisa seperti Niang. Oh iya, anak-anak sebagian Muslim, bagian ikut ada Hindu. Niang juga Hindu. Jadi itu sebetulnya kita harus menghormatin anak-anak. Otomatis anak-anak itu juga akan mengerti dengan ininya kita gitu. Jadi kita bersama-samalah untuk saling menghargai, saling menyayangin. Ya, itu pengertian semuanya. Akhirnya bisa seperti ini. Jadi guys, mama itu kalau misalkan kita lebaran, mama tuh ya ikut. Jadi siapapun cucunya yang muslim, kan ada juga adikku yang paling kecil kan Rena Hindu dan keluarganya dan anak-anaknya. Begitupun kalau kita ada upacara di Bali ya, kita juga selalu hadir karena biar bagaimanapun 50% itu aku Bali. Tapi mama nggak pernah mengekang misalkan anaknya semuanya harus Hindu atau semuanya harus Islam. Jadi kita punya hak asasi sendiri untuk menentukan kita memeluk agama apa, meskipun dari awal kita semua terlahir Islam. Jadi itulah guys, mama itu meskipun pendidikannya tidak sampai sarjana, tapi orangnya tuh open minded. Ya karena mama menganggap gimana ya, mama itu dari zamannya Vena aja, mama selalu bisa harus kita sebagai teman. Gaul. Ya, jadi jangan menyeramkan. Gitu. Kalau dulu Niang masih kecil itu memang keras banget. Bapaknya Niang itu keras. Niang itu dipingit gitu kan. Nah, Niang nggak mau seperti itu. Niang pengen semua itu happy. Jadi kalau ada masalah, kalau bisa dia percaya ini ke Niangnya. Kalau lagi marah sama mamahnya bisa ke Niangnya. Kalau lagi marah sama tantenya ke sini. Jadi kalau Niang nggak pernah marah, kalau Niang selalu ngajaknya yang enak-enak, maka dia sukanya ngobrol sama Niang, semua setemen-temennya Niang rangkul semua. Jadi guys, ada perbedaan ya. Jadi waktu dulu mama kalau sebagai ibu galaknya setengah mati. Aku tuh makanya jadi perfeksionis karena mama ngedidiknya jam sekian sampai jam sekian harus les. Nggak boleh nggak disiplin. Harus nurut sama mama. Kalau nggak nurut artinya hukumannya mengerikan. Tapi begitu sama cucu itu beda banget. Kenapa Mah ya? Kok bisa beda begitu? Ya itu tadi mungkin pertama umur. Takut kerut ya Mah ya? Ya kalau dulu waktu punya anak baru satu Vena ya emang harus lah umur masih di bawah 20 tahun. 17. Umur 17 tahun. Jadi yang namanya energi dan emosi Nah, kalau udah Vera itu sudah tinggal lucu nih, sayang gitu kalau buat dimarahin. Gitu. Jadi enak main-main gitu. Sama Vera, sama Atala. Jadi semua anak kecil-kecil tuh seneng banget sampai hari ini. Cucu udah 9. Jadi tiap hari itu bisa ketemu, bisa main. Nah, itulah jadi vitamin yang terbagus untuk Niang. Itu rahasia awet mudanya. Jadi Niang itu meskipun 65 tahun dia nggak pernah males untuk ngurusin semua cucu-cucunya. Jadi benar-benar ngurus itu bukan dititipin doang ya. Iya. Kadang-kadang waktu itu aku ke dapil belum ada masih ada pembantu juga. Iya. Tetap bisa ada suster juga mama. Apalagi nggak ada suster juga bisa kalau dititipin karena Niang itu bisa mandiin 3 cucu sekaligus, makanin 3 cucu sekaligus, ngasuh 3 cucu sekaligus. Gimana caranya sambil dia nonton sinetron Putri untuk Pangeran. Terus sinetron Atala Topan dan Aisyah. Sambil cucunya dipegang satu di sini. Semuanya bisa diurus. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Ma.
Dari siapa nih tadi nih? Selama pandemi, Niang Ayu ngapain aja? Nah, Niang Ayu termasuk Parno. Coba peralatannya keluarin dulu semua dari face shield, apa aja mah? Jadi kalau selama pandemi ini memang Niang dari bulan Maret, April, Mei, Juni di rumah saja. Sampai sekarang? Nggak keluar. Sekarang udah mulai berani, sekarang berani. sedikit-sedikit keluar. Kemarin diajak Feral, kita ke lokasi syuting, berani. Tapi meskipun pulang, aduh nggak apa-apa ya gitu. Terus besoknya sama Atala, gitu. Jadi semua itu sekarang ini Niang ini selalu kalau bisa nggak sering, tapi seminggu sekali pastilah keluar, teman nggak lama gitu. Iya, jadi mama tuh orangnya sangat care dengan kesehatan. Jadi nggak ada yang nyuruh dia untuk general check up, dia general check up sendiri. Nah guys, ini ada pertanyaan menarik nih dari Farel Nabil _ Apa sih hal yang selalu Niang Ayu ingat dan pegang teguh? Dan gimana sih sosok Niang Ayu di mata Vena Melinda? Nah, jadi Jawab dulu, Fen. aku jawab dulu ya pertanyaannya. Jadi ini yang aku selalu ingat sama mama adalah waktu aku kecil, itu kan mama sama papaku tuh young to be married. Jadi benar-benar yang bukan kayak keluarga kebanyakan gitu, yang anak ya anak, bapak ya bapak, ibu enggak. Mama tuh sebagai bapak rumah tangga juga. Karena mama waktu itu kerja di salon ya Maya. Iya. Kerja di salon buat Sebentar, terus buka sendiri. buat sekolah aku, buat semualah. Soalnya papa belum kerja waktu itu. Jadi yang aku ingat dari waktu aku kecil, karena aku dulu suka makan guys, aku suka cemilan. Dan waktu itu belum sanggup beli cemilan ya. Jadi mama harus kerja dulu, mani-pedi orang, nyanggul orang dari pagi subuh. Makanya aku kenapa bisa mandiri, karena mama udah pergi dari subuh. Dan aku harus bisa bangun sendiri. Waktu itu TK ya Maya? Iya, TK. Bangun sendiri dan aku hanya ditemenin anjingku namanya Pedro. Jadi anjing itu yang manggilin beca, anjing itu yang jadi babysitter, nganterin aku sekolah, nunggu depan kelas guys. Itu anjing Doberman. Doberman ya Maya? Tinggi ya? Tinggi. Galak banget. Dan sampai kalau ada yang gangguin aku, anjing itu yang akan gonggong dan ngejar orang itu. Jadi mama akhirnya benar-benar kerja dan aku benar-benar mandiri. Jadi yang aku ingat adalah mama selalu bilang, kalau kamu nanti mau sukses, pertama kamu harus rajin, harus pinter. Makanya targetnya adalah juara 1 terus. Kedua, kamu harus jadi orang yang jujur. Dan nanti kamu harus jadi orang yang sukses karena kamu bisa sukses sendiri. Makanya kenapa aku dari kecil nggak pernah tidur siang, les mulu. Bisa bayangin kan mah lesnya, dari Senin les ini, les itu, les ini, nari Bali semua, dan alhamdulillah selalu jadi juara. Itu karena mama selalu mendoktrin aku dalam artian kalau kamu mau jadi sukses, kamu harus kerja keras, kamu harus jujur, kamu harus yakin bahwa perempuan itu bisa menjadi apa yang kita mau. Termasuk nyetir, bayangin guys. Umur 13, belum punya SIM, aku udah diajarin mama nyetir, itu yang ngajarin mama. Dan petuahnya adalah kamu harus jadi perempuan yang sukses, nggak tahu apapun bidangnya. Nah itu yang membuat aku alhamdulillah jadi orang yang makin di underestimate orang, aku makin menunjukkan bahwa aku bisa. Nah, gimana mah kalau mama? Bagus itu tadi. Loh bukan, ini kan pertanyaannya apa yang mama ingat dalam mendidik Mena gitu kan. Mena ingat mama tuh memang keras ya. Aduh kalau nggak keras banget mah nggak kayak gini jadinya. Keras banget, jadi nggak ada tuh, nggak boleh ada salah. Nah itu gimana tuh mah, kok bisa kayak gitu, tega banget sih gitu. Ya karena itu sebetulnya melatih Vena sendiri untuk menghadapi situasi apapun. Ya mama kan kita ini selalu berdoa supaya semua baik, mulus. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Jadi belajar selalu mama Niang ngajarin Vena, harus Vena bisa mandiri, harus kerja keras, selama kita niatnya bekerja dengan baik, itu otomatis semua jalan terbuka. Nih guys, ternyata ada yang kepo juga dari NTZN62 _ Kalau misalkan Kak Feral menikah dengan Kak Feby Rastanti, nah nih yang
setuju nggak? Loh kok Niang yang ditanyakan, aku mamanya? Gimana sih? Mesti nanya saya dong. Gak apa-apa deh, dia nanya Niang. Gimana mah? Kalau Niang itu semua apa yang pilihannya Feral, nanti Niang pasti setuju. Meskipun nanti ada pengetesan lain. Apa tuh tesnya? Ya tesnya itu ada tuh rahasia, Oh. nggak bisa dibicarakan kalau nanti belum, kalau Feral belum, mami aku apa namanya, aku seneng nih sama ini, gimana nih, nah pasti gitu, Feral pasti nanya gitu. Nah itu nanti mami yang bisa pendekatan sama ini calonnya. Oh, Gitu. jadi ada rahasia ya? Ada rahasia. Oke, ini dari Desi Ayu 08_. Apa yang bikin kalian, Mama dan Niang selalu kompak terus? Bagi dong tipsnya tuh. Apa ya? Padahal kalau- galak ya. Itu gimana, Ma? Jadi kalau jadi mama, jadi gini, mama itu udah jadi Niang kan. Nah, Niang ini berusaha banget. Berusaha apa? Tidak menyusahkan anak-anak. Contohnya? Niang selalu ingin seperti anak-anak tuh butuh. Jadi contohnya gini, Ma, aku mau ke sini. Tahu-tahu itu Fania ya di sini. Nah, contoh gitu sekarang. Nah, itu Niang seneng banget. Umpama Niang ada, kalau nggak ada lagi pandemi gini, ya udah. Kalau Niang ada acara ya dibawalah cucu semua. Gitu. Oh gitu ya. Heeh. Nah ini nih pertanyaan bagus banget dari Mana Balado. Bagaimana cinta Niang buat Fania? Apakah sama cinta Niang terhadap cucu Niang yang lain? Terima kasih Niang dan Mama Vena sudah jadi sumber inspirasi buat banyak orang mencintai siapapun tanpa syarat. Kalau Fania udah pasti 1000% Niang dari Fania ada, itu Niang udah tidak pernah membedakan itu Fania dengan yang lain, karena Fania itu adalah cucu kesayangan, justru harus lebih diberikan untuk Fania daripada yang lain, harus lebih, itu Niang gitu. Jadi seperti dengan sekarang Fania dengan umur 4 tahun itu kelihatan, nah itu Niang bahagia banget lihat Fania udah sebesar ini, udah mengerti, apalagi diajak ngobrol tadi. Fania nanti kalau udah gede harus sayang sama mamanya loh, harus bantuin mamanya. Ya Niang. Itu. Oh oke, jadi intinya memang cinta dari Niang itu memang nggak bisa diungkapkan ya Mah ya, Iya. karena Mama itu ngikutin proses gimana aku sama Mama ke rumah sakit pada saat itu, dan justru Mama yang pertama kali ngomong, Iya. coba kamu rawat anak ini, padahal Mama tuh belum pernah lihat, aku juga belum pernah lihat Fania seperti apa, kita tidak tahu keadaannya gimana, tapi feeling seorang ibu justru dari di mobil Mama sudah bilang kamu harus rawat. Nih guys, pertanyaan terakhir sebelum kita maghrib. Ini dari Winnie Suhendi. Doa apa yang selalu Niang panjatkan buat Mama Vena untuk tahun sekarang dan tahun-tahun berikutnya? Kan doa seorang ibu tuh kan insya Allah dijabah sama Allah. Apa mah doanya? Selalu mama doanya untuk semua, mulai Vena sama adik-adiknya, cucu-cucu semuanya, keluarga, teman, Niang selalu mendoakan nomor satu adalah selalu supaya sehat. Kedua, selalu diberikan jalan yang mulus, Amin. dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Gitu. Nah, diberikan kelancaran semua apa yang dicita-citakan. Amin. Dan yang paling terakhir harus selalu menyayangin keluarga. Amin. Oke guys, nggak kerasa 1 jam juga udah kita harus selesai. Tadinya pengen banyak banget memori-memori yang aku pengen ceritain ke kalian semua guys. Tapi nanti aku akan bikin vlog khusus Mama and Papa. Kan belum banyak yang tahu ya kalau Mama Papaku sebetulnya udah lama berpisah. Jadi banyak yang nanya, Ma kemarin kenapa waktu ulang tahun kok papanya datang sendiri, mamanya kok datang sendiri?
ya banyak yang nggak tahu, tapi anyway aku akan bikin vlog khusus untuk mama papa. Jadi mama nggak apa-apa ya sebelahnya papa, nggak apa-apa kan udah Iya di move on. tengah-tengah ini. Ada move on. Oke guys, thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa mama Apa? like, Like, share, share, jangan and subscribe dong. Like, coba. like, Share, comment, and and subscribe. Bye. Iya guys, tanpa sepengetahuan mama, aku lagi pengen buat testimoni, pengen buat apa ya, ucapan terima kasih buat mamaku, Mama Made Ayu Rahmawati, yang meskipun waktu itu mama tuh usianya masih 17 tahun ngelahirin aku tuh berat banget jadi bayi ya, 4,5 kilo. Terus aku tuh lahir di tengah kondisi mama papa tuh masih sangat-sangat muda, ya nggak kayak keluarga lain lah gitu. Jadi mama tuh bener-bener berjuang banget buat aku sampai kerja di salon, pokoknya apapun yang bisa menghidupi aku pada saat itu, karena papa kan masih kuliah dan lain sebagainya, yang nggak bisa lah mungkin kita seperti keluarga lain yang bapak mencari nafkah. Tapi sampai aku besar, yang nggak pernah aku lupa adalah mama itu selalu apa ya, optimis orangnya tuh strong banget, nggak pernah ngeluh, nggak kayak aku gini. Aku memang kenapa ya, baperan ya, kok aneh ya, mamahnya tegar kok anaknya non tegar gitu ya. Jadi itu sih yang buat aku kadang-kadang, apalagi waktu aku kemarin divorce itu ya, bener-bener satu-satunya orang yang bener-bener stand by me itu adalah mamah gitu. Jadi dia yang bener-bener membuat aku tuh bangkit lagi, membuat aku alhamdulillah bisa sampai di titik ini karena doanya mama. Jadi sekali lagi mah, Mena mau ngucapin banyak banget terima kasih, yang mungkin kadang-kadang suka apa ya, bukan ngelawan ya, tapi suka ngotot gitu kalau dibilangin. Tapi intinya aku selalu menjadi anak yang ingin membanggakan mama, dan alhamdulillah sampai saat ini apa yang mama nasehatkan semua Mena jalani. Jadi sehat terus mah, dan jangan capek untuk selalu dengerin curhatannya Mena, karena ya boleh dibilang orang yang paling tulus di dunia ini adalah mamaku. Jadi sekali lagi I love you ma. Mungkin Mena nggak pernah bisa berekspresi, mencurahkan isi hati, tapi mudah-mudahan mama panjang umur, sehat, dan selalu mendoakan Mena yang terbaik sampai nanti kita nggak ada di dunia ini lagi. I love you.